Presiden Joko Widodo telah mengantongi 4 nama calon pemimpin ibu kota baru. Pemimpin ibu kota baru ini akan mengelola secara khusus badan otorita yang segera dibentuk. Presiden rencananya akan mengumumkan nama yang terpilih menjadi kepala badan otorita ibu kota baru pada pekan ini. Namanya Otoritas Ibu Kota Negara, ini memang kita akan segera tanda tangani perpres, di mana di situ nanti ada CEO-nya. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini. Nama-nama calon yang sudah dikantongi Presiden adalah Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjadi komisaris di Pertamina. Ahok sebelumnya pernah menggeluti bisnis sebelum terjun ke dunia politik. Setelah terpilih menjadi anggota DPR tahun 2009, lalu mendampingi Jokowi di Pilgub DKI dan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nama lainnya adalah Abdullah Azwar Anas. Pria kelahiran Banyuwangi ini telah 2 periode memimpin Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kiprah politik pria lulusan Universitas Indonesia ini dirintis dari Partai Kebangkitan Bangsa. Azwar Anas juga pernah duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2004 lalu. Kemudian ada nama Bambang Brojonegoro. Sebelum terjun ke birokrasi, karirnya dihabiskan sebagai dosen di alma maternya Universitas Indonesia. Bambang pernah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan tahun 2014, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas tahun 2016, dan kini menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Nama lainnya adalah Tumiana, lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur dan pernah berkarir sebagai Direktur Utama PT PP. Sebelum ditunjuk sebagai Dirut PT Wijaya Karya hingga saat ini dan tercatat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia Tiongkok. Badan otorita ini akan mengelola seluruh rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur. Mengenai otoritas ibu kota negara ini akan ditetapkan melalui peraturan presiden atau perpres, termasuk mengatur keberadaan kepala otorita ibu kota baru yang ditunjuk dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, saudara, siapa yang kemudian dianggap paling pas, paling pantas untuk menjadi kepala badan otorita dari ibu kota baru? Untuk membahasnya hadir di studio tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau kantor staf presiden bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi Ali Mohtar Ngabalin, analis kebijakan publik yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Andrinov Caniago. Bang Andrinov, selamat pagi. Apa kabar, Bang? Pagi, Mas Bayu. Terima kasih waktunya pagi hari ini untuk Sapa Indonesia. Bang Ali Mohtar, apa kabar juga? Baik, terima kasih. Pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai saja mengenai 4 nama. Pak Tumiana, sekarang Dirut PT Wika, Komisaris PT Kereta Cepat Bandung Jakarta, ini orang teknik sipil betul, ya. Kemudian Basuki Cahayapurnama, baru diangkat jadi Komisaris Utama Pertamina, sekarang disebut lagi oleh Pak Jokowi. Abdul Azwar Anas kita tahu 2 periode, sekarang periode keduanya menjadi Bupati 2004-2009 Banyuwangi. saya sama-sama DPR RI. Betul, sama-sama di DPR RI sama Bang Ali. Kemudian ada Pak Bambang Brojo, sekarang Pak Bambang mantan Bappenas begitu kan ya. Sekarang Menristek. Tetapi terakhir kemarin sempat mengurusi saya menyebutnya blueprint untuk perpindahan ibu kota begitu. Iya. 4 nama ini latar belakangnya Pak Jokowi sebut. Kebetulan Bang Ali tahu atau enggak, kenapa kemudian 4 nama ini yang mengemuka dan disampaikan ke publik? Pak Jokowi suka begini nih soalnya, kayak testing the water. Siapa ya yang pertama paling ramai? Yang pertama karena memang keempat orang ini kan track recordnya kan terukur, jelas, kemudian energik. Ya. Apalagi kayak Azwar, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Tumiana juga begitu. Apalagi Mas Bambang, dalam body yang seperti begitu, tapi kan sangat lincah tuh. Betul. Sehingga kalau dalam beberapa kesempatan yang sempat saya lihat kalau duduk dengan Bapak Presiden kan luar biasa mereka menyampaikan gagasan-gagasan tentang agenda-agenda yang sedang dipikirkan oleh Bapak Presiden. Kalau Azwar itu kan anak muda, cerdas, dan Banyuwangi luar biasa sangat terkenal. Betul, selama 2 periodenya. Kalau nggak salah dia pernah juga menjadi bakal calon
gubernur apa wakil lah gitu. Wakil gubernur, ya. Dan kami tahu lama. Betul. Begitu juga Pak Ahok, Pak Tumi juga begitu, Mas Bambang juga ya. Sebagai seorang iluni tentu kita saling tahu lah. Ngerti lah. Kalau Bang Ali Mohtar kan udah kenal sama mereka. Pak Jokowi kenal juga nggak sama mereka kecuali Pak Ahok ya? Saya kira pasti. Pasti Presiden tahu tentu, dan kalau untuk mau mengetahui sejumlah data dan profil mereka kan sangat gampang ditahu untuk hari ini. Ya. Dan karena itu saya pikir kader-kader terbaik 4 orang ini dalam yang Bapak Presiden mempersiapkan, saya sangat yakin siapapun di antara mereka akan mampu bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Jadi ini semacam sudah disaring oleh Presiden sendiri bersama tim mungkin. Pasti nama-nama ini kan masukan kepada Presiden, lebih mungkin dari 4 nama atau kemudian 4 nama ini kemudian disampaikan saja kepada publik atau gimana? Saya tidak keliru, sekitar 9 sampai beberapa yang dimasukkan ke Bapak Presiden, tapi Presiden mengambil kesimpulan 4 ini mengerucut menjadi 4 yang menjadi prioritas. Ya, dengan track record seperti ini, Bang Andrinov, sebenarnya saya sebut badannya nih, koreksi saya Bang Ali kalau saya salah. Ini akan menjadi kayak kita menyebutnya CEO dalam tanda petik, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru begitu. Jadi itu nanti tugasnya apa? Kemudian dari track record 4 nama ini, Pak Tumiana, Pak Ahok, Azwar Anas, Bambang Brojo, mana yang paling pas menurut Bang Andrinov? Secara personal kan individu masing-masing punya plus minus sama ya. Artinya punya banyak plus-plusnya dan masing-masing tentu juga ada minus yang berbeda-beda. Nggak ada orang yang plus semua juga. Nggak ada. Kecuali Bang Ali Mohtar Ngabalin. Masya Allah. Amin. Amin. Nah, tapi gini, pertama yang harus dilihat kan kebutuhannya apa dulu, ya. Kemudian posisi dan status dari badan ini apa? Ya, apakah ini badan persiapan pemindahan atau badan otorita yang akan mengelola ibu kota negara? Ya. Kalau badan otorita ibu kota negara, saya rasa itu kita harus nunggu undang-undang, ya, karena pasti akan diperintahkan oleh undang-undang. Ini loh badan, ini. Nah, tapi saya duga ini adalah untuk persiapan pemindahan selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Betul. Ya. Jadi realisasi dari rencana pemindahan ibu kota ini akan dilakukan oleh beliau ini, memimpin siapapun yang terpilih. Pelaksanaan dari perencanaan untuk membangun kota itu, kan begitu ya. Bukan mengelola kota, ya. Itu ke depan bukan. Nah, untuk itu ya kriterianya tentu punya paham maksud dibangunnya ibu kota negara ini apa ya. Seseorang yang harus paham, kemudian nanti akan berurusan dengan urusan yang banyak sekali ya, dengan dunia internasional, dengan DPR ya, kemudian tentu saja menjalankan perintah dari presiden, arahan dari presiden ya tentang ini. Oleh karena itu ya menurut saya ini pekerjaan seseorang ya yang memimpin menindaklanjuti perencanaan. Yang perencanaan itu sebagian masih jalan. Ya. Rencana besarnya sudah ya, arahnya mau kemana, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya sudah ada. Tapi kan ini tentu akan ada penyesuaian ketika perencanaan teknis dibuat, diuji, dilihat di lapangan, lalu muncul lagi aspirasi baru, lalu ini bagaimana mandat dari DPR juga nanti gitu. Itu yang akan diikuti oleh pimpinan atau CEO Badan Persiapan Pemindahan ini. Kalau saya menyebutnya kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, kalau Badan dari Persiapan Pemindahan. Ya, kalau dari nama-nama seperti Pak Tumiana, bisa juga memang orang yang pasti juga dia merencanakan sesuatu dan kemudian punya orang-orang kepercayaan untuk kemudian membangun sesuatu secara konstruksi terjadi begitu. Betul. Pak Ahok dan Pak Azwar Anas juga begitu, orang yang saya tahu plannya seperti apa kota ini mau saya buat, kemudian dia menerapkan orang-orang yang tepat, kalau perlu saya menyebutnya dipecut supaya kemudian terjadi begitu. Bisa juga menurut saya. Pak Bambang Brojonegoro orang yang sangat paham birokrasi. Ini birokrasi juga bukan main-main ini, memudahkan ibu kota. Dalam sejarahnya kita belum pernah melakukannya. Cocok semua ini Bang Andrinov nih. Jadi gimana kemudian? Artinya nggak kita ragukan juga mereka ini dari sebuah rencana kemudian akan direalisasi begitu, itu mereka bisa. Abdul Azwar Anas orangnya kreatif, inovatif ya untuk mengembangkan daerah gitu ya.
Tapi seperti saya katakan tadi, pertama masing-masing ada plus plus minus ya. Pak Tumiono, Pak Tumiana misalnya itu kan ahli dalam infrastruktur lah, ya dalam membangun infrastruktur. Sementara nggak semuanya infrastruktur nanti begitu ya. Oh, setuju. Tapi tidak semua infrastruktur yang harus dibangun di sana. Kita harus membangun masyarakat, gimana pemerintahan, persiapan pemerintahan, budaya dan segala macam gitu, tentu itu. Nah, itu kalau bicara kekurangan yang harus ditutupi kalau pilihannya adalah Pak Tumiana ya. Kalau Pak Ahok ya kita tahu orangnya cepat ya, cepat dan ya gerak minusnya cepat saya lah. sebut aja, mudah-mudahan Pak Ahok tidak tersinggung. Ada emosionalnya begitu ya. Nah itu kan kalau dilihat minusnya, tantangannya Pak Ahok ini masalah rumit loh. Ini stakeholdersnya banyak sekali ya. Dalam negeri, luar negeri, dalam negeri bukan main lagi banyaknya gitu. Jadi kadang-kadang dibutuhkan juga sikap yang cool, ya tapi ya kerja cepat juga diperlukan dalam hal ini. Kerja cepat, tangkas itu diperlukan. Gitu. Nah, Prof Bambang ya dia udah tahu lah gimana komunikasi dengan DPR ya. Dulu sejak di Kementerian Keuangan, di Bappenas, udah itu soal komunikasi juga beliau bagus. Kemudian penguasaan jelas ya secara komprehensif, dia background akademik juga, beliau ini kan orang regional sebetulnya ya, makro tapi regionalnya komunitas itu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin kalau lapangan dalam mengeksekusi infrastruktur mungkin beliau tentu tidak punya pengalaman banyak di situ, tapi di luar harus itu ada yang membantu betul mungkin, ya hal itu. Jadi bisa saja nanti soal struktur organisasi itu ada unit-unit yang saling melengkapi ya. Kalau CEO-nya adalah seorang yang punya pemahaman holistik, komprehensif, paham masalah, bisa membaca ke depan ya. Itu harus ada layer yang eksekutor yang jago gitu ya. Gitu. Plus-plusnya ada, minus-minusnya kemudian ditutupi. Sebaliknya nanti ya kalau harus ada pendamping. Kalau seorang eksekutor yang jadi CEO itu harus ada pendamping, termasuk pendamping yang meredakan. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya harus jeda dulu karena kita terbatas waktu untuk bagian pertama. Di bagian kedua, Bang Ali Mohtar, ini bagaimana kalau ternyata empat-empatnya memang punya plus dan minus, sementara katanya mau akan segera diumumkan begitu. Nanti setelah jeda, saya ingin tahu kapan sih, seberapa serius ini kemudian segera diumumkan oleh Presiden. Kami segera kembali.